Silakan presentasi yang terbaik untuk menutup. Dikirim sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tri Mursianti sebagai penguji. Yang kami hormati juga Ibu Siti Rohanah sebagai moderator sekaligus coach dari saya. Dan yang kami hormati juga Bapak Rohmat Hadi Saputro sebagai mentor saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Di sini saya mengambil judul aktualisasi berupa pemanfaatan website sebagai media informasi pelayanan umat di Kantor Urusan Agama Bagis, Kabupaten Magelang. Hal ini dilatar belakangi oleh informasi dari KUA itu, khususnya dari layanan-layanan yang ada di KUA itu, seringnya atau biasanya tersampaikan secara konvensional atau mulut ke mulut dari orang lain ke orang lain. Artinya, tidak semua keseluruhan layanan itu bisa tersampaikan di masyarakat. Itu eh, ini saya mencoba untuk mendigitalisasikan layanan-layanan yang ada di KUA supaya nanti bisa tersampaikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, dalam penyusunan website ini, saya melakukan 6 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu melaksanakan koordinasi dan identifikasi kebutuhan. Saya berkoordinasi dengan Kepala KUA sebagai mentor dan juga staf-staf lain dan juga penyuluh lainnya terkait data-data yang perlu termasuk itu apa, layanan apa saja, informasi itu apa saja, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Ini tentu saya koordinasikan dengan penyuluh agama lain, staf dan juga kepala. Maka yang kedua adalah data-data yang akan dimasukkan dalam website tersebut, termasuk draft konten website yang akan ditampilkan. Untuk tahapan yang ketiga, saya menyusun rancangan struktur website ini dalam bentuk catatan ringan di buku. Kemudian saya tulis juga hal-hal yang perlu dimasukkan dalam website tersebut. Pada tahapan yang keempat, itu adalah proses pembuatan websitenya, di mana dalam pembuatan website ini saya menggunakan eh, menggunakan Google Site untuk proses pembuatannya. Kenapa saya menggunakan Google Sites? Karena dari Google ini terbilang cukup mudah dalam pembangunan website. Untuk tahapan yang kelima yaitu validasi dan publikasi website sebelum website itu disampaikan ke masyarakat. Tentu kita validasi dulu dengan staff, dengan pihak lain di awal juga terkait data-data yang ditampilkan. Pada tahapan yang keenam atau yang terakhir adalah proses realisasi, monitoring dan evaluasi website. Nah, pada tahap realisasi ini saya sampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan kepenyuluhan yang ada di KUA, termasuk juga misal dalam kegiatan BIM. Itu juga kita sampaikan bahwa di KUA ini ada website yang nantinya di dalamnya ada layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dalam tahapan 6 tahapan tersebut ada beberapa kendala yang terjadi. Yang pertama dalam pelaksanaan pengumpulan itu data
yang ada itu tersebar di staf-staf lainnya. Artinya di situ saya harus observasi dulu, harus wawancara terlebih dahulu juga kepada staf lain. Yang kedua, dalam proses penyusunan rancangan itu karena terbatasnya saya dalam pemahaman bahasa pemrograman, maka saya menggunakan Google Sheet itu sendiri karena dalam Google Sheet itu proses pembuatannya hanya menggunakan metode drag and drop, artinya hanya tinggal memindahkan elemennya saja. Dan proses pembuatan yang terakhir itu validasi dan publikasi itu ada beberapa icon atau tombol yang belum tidak bisa dipencet atau linknya kadang juga tidak bisa itu kita lakukan uji uji berulang. Dan untuk rencana tindak lanjutnya setelah website ini selesai adalah ada 6 tahapan. Yang pertama untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan website, melaksanakan pembaruan konten yang ada di website, terus mensosialisasikan website kepada masyarakat, melibatkan seluruh pegawai dalam proses pengelolaan website, kemudian melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas websitenya, dan yang terakhir adalah melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan website tersebut. Mungkin itu dari saya yang dapat disampaikan. Saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Kepada Bapak Rohmat Hadi Saputro SAG MHUM, kami persilahkan. Terima kasih Ibu moderator, juga Bu Yanti dan juga Mas Hadi. Kita dengar nggih suaranya? Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, langsung saja ini saya selaku mentornya Mas Abdi, Kepala KOA Pakis, memberikan beberapa hal terkait dengan isu yang kemudian diambil oleh Mas Budi terkait dengan pemanfaatan website sebagai media informasi layanan UA. Ya. Kami memang sejak awal memilih dari beberapa isu ini karena memang dipakai sendiri kita belum mengadakan atau membuat layanan berbasis website yang mana memang kebutuhan di saat ini masyarakat tentunya butuh layanan yang lebih cepat, mudah. Nah, salah satunya adalah kita membuat website KAWA ini, yang mana di dalamnya kita bisa memberikan banyak informasi terkait dengan keagamaan di wilayah Kecamatan Pakis, sekaligus menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi dengan digital. Sehingga memang kita sangat mendukung sekali. Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Budi terkait proses dalam pembuat website ini sudah ada. Memang betul disampaikan tadi untuk isinya, rumahnya sudah jadi, tapi isi data-datanya dan sebagainya mungkin belum maksimal karena memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Di samping Mas Moti adalah penyuluh ya, dan kebanyakan data-data di KAWA itu kan berbasis nikah yang cukup banyak sekali. Harapannya ke depan nanti kita bisa saling mengisi, menguatkan apa yang menjadi program atau mungkin isu yang dianggap oleh Mas Moti ini. Mungkin itu Ibu, kami terima kasih sekali atas dukungannya dan juga arahan dari semua pihak terhadap Mas Moti ini. Terus mungkin sementara itu dulu. Iya, matur nuwun. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu penguji, Ibu Tri Musianti SE, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Siti Rohana selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Rohmat Hadi Saputro selaku mentor dari Mas Abdul Mukti. Langsung saja nggih. Mas Abdul Mukti mengambil judul pemanfaatan website sebagai media informasi pelayanan umat di KUA Pakis Magelang ya. Ya. Mas, saya mau
mau tanya, itu website ini sebenarnya udah ada atau baru dibuat setelah jenengan masuk ke KUA? Itu sebelumnya belum ada. Jadi ini baru saya yang sebelumnya belum ada. Itu websitenya dieksplor di mana, Mas? Di Di bio Instagram untuk yang online-nya. IG. Terus untuk offline-nya, biasanya dalam kegiatan kepenyuluhan, kita seringkali juga di akhir sesi kita bahas juga soal pelayanan di KUA supaya mereka tahu termasuk penyebaran linknya itu. Sudah bisa diakses. Bisa dilihat kan, Mas? Aku spesialisasinya operator. Ini untuk tampilan awalnya. Di sini sudah ada tentang websitenya, bahasanya. Kemudian ada profil struktur organisasinya, ada layanan berita, terus layanan yang ada di KUA. Ini juga tampilkan di bagian awalnya, semua layanan di KUA. Kemudian di bawahnya ada juga contoh berita yang disampaikan di web, ada galeri, dan yang terakhir footernya kita cantumkan alamat kantor sama kontaknya. Itu semuanya KUA sudah tercover di situ, Mas. Untuk informasi layanan sudah. Sudah. Kalau bimbinnya ada nggak? Apa? Bimbin. Bimbinnya ada. Ada. Oh, yang masuk di pernikahan ya? Tapi ini hanya pemberitahuan bimbingnya saja. Untuk materi dan lainnya itu belum kita masukkan di sini. Jadi kalau misal dari pernikahan ini ada beberapa hal termasuk syarat pendaftaran, alur, terus metode pembayaran. Ya, belum ada berarti. Ya, intinya gini. Kan itu sudah bagus ya, jadi sudah membuat website yang isinya terkait layanan-layanan yang ada di KUA Pakis. Jadi kalau bisa ya semua layanan itu dimasukkan di website itu. Jangan sampai ada yang kelewat. Jadi masyarakat bisa puas karena dengan membuka satu aplikasi itu mereka sudah tahu isi semuanya terkait layanan yang ada di KUA. Bimbingnya belum ada kan? Yang terkait bimbing tadi belum ada ya. Nanti dimasukkan. Belum masuk di sini. Ya, nanti ini masukkan aja Ada nanti. rumahnya. Iya. Ya, pokoknya kita kan sebagai CPNS muda harus selalu memberikan inovasi-inovasi kepada pimpinan, kepada masyarakat, termasuk yang ada di sini semua. Tunjukkanlah bahwa jenengan itu bisa memberikan inovasi yang terbaik untuk masyarakat dan untuk atasan panjenengan. Oke. Karena itu. Ya. Untuk Mas Abdul Mukti dinyatakan selesai dan dinyatakan lulus. Ya. Bapak Mentor, Bapak Rohmat Hadi Saputra. Oke, selamat ya Pak. Terima kasih. Tinggal Terima syukuran kasih, Pak. Amin, amin, amin. Matur suwun Ibu. Karo Nggih. Mas Mukti. Butuh. Terima Apa kasih. gurune urung nikah. Cari yang ada di sini. Baik, Ya, itu mari titip kita sekalian, Bu. tutup seminar siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat untuk adik-adik semua peserta latsar setelah sukses menjalankan rencana aktualisasi, kemudian melaksanakan aktualisasi, dan hari ini sudah dipresentasikan hasil aktualisasi. Kedepannya adik-adik semuanya ditantang untuk bisa mengembangkan lebih lanjut ya. Jadi PNS yang profesional. Yang belum nikah cepat nikah.
Yang jadi calon penghulu cepat jadi kepala KUA. Mbak Anggari cepat jadi profesor. Siapa nih yang ditungake? Pak Guru ya. Cepat jadi kepala madrasah, Pak Guru. Oke. Ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.